Dulu aja udah enak banget, sekarang diubah lagi makin mantep nih. Apa rahasianya ya suspensinya Triton bisa senyaman ini? Mantep. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Lo nge-review mobil bareng? Mitsubishi All New Triton. Ini mobil enak. Bukan buat bawa barang, ini tuh ada baknya. Dan ini jadi ada 3. Tapi ini varian yang Ultimate 4x4. Jadi emang ini mewah mobilnya. Lo ngebahas mobil enak, inilah mobil enak, Xpander Cross. Wah, ini jangan diremehkan. Mending kita tes aja ke medannya dia. Nggak takut gue, Bahan Xpander adalah Cross, yang varian ground clearance-nya ini, sobat. paling tinggi di kelasnya, bos. Waduh, nggak takut gua. Nggak takut gue Langsung juga. aja kita bawa ke Bogor ya. Mana? Mau kemana? Ke Cisadon. Cisadon. Nggak takut gue. Berangkat sekarang. Let's go. Jauh lebih torky di putaran rendah sekalipun. Nyaman banget buat harian, buat road trip, buat overlanding. Ini mobil sih cocok banget ya sama saya. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gua Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan Mitsubishi All New Triton Ultimate 4x4. Yap, ini adalah varian termahal tertinggi untuk Triton di Indonesia saat ini, Sobat Setir. Dimana Setir Kanan juga udah sempat ketemu mobil ini sebenarnya di Japan Mobility Show dan juga di Bangkok International Motor Show. Kami sudah sempat review duluan nih, Sobat Setir. Dan memang untuk yang di Bangkok itu varian Athlete, yang mana emang lebih gahar lagi, lebih mewah lagi. Tapi dirasa sebenarnya Ultimate ini udah lebih dari cukup, Sobat Setir. Karena pada video kali ini gue mau ngajak Sobat Setir semua untuk ngetes mobil ini di on-road maupun di off-road. Nah, gimana nih ceritanya gue bisa sampai sini bawa All New Triton Ultimate 4x4 ini? Kita lihat aja kilas baliknya, kita off-road dulu. Let's go, Sobat Setir, kita intip cuplikannya. Oke Sobat Setir, langsung aja kita jajal New Triton ini di medan off-road. Ini kali ini kita masuk ke daerah pegunungan Cisadon ya Sobat Setir. Jadi nanti akan ada desa nih di ujung jalan ini. Keren banget pokoknya Sobat Setir. Oke, jadi jalannya emang dia nggak yang off-road parah, light off-road, bebatuan, tanah-tanah. Dan karena emang udah beberapa hari nggak hujan juga, aman lah kita pakai ban AT nih Sobat Setir. Dan sejauh ini gue masih pakai 2H, belum gue oper. Tapi enaknya lagi, karena ini udah All New Triton dan ini adalah varian Ultimate, dia udah dilengkapi sama Super Select 4-wheel drive 2. Yang artinya kita bisa mengoperasikan, kita bisa pindahin dari 2H ke 4H sambil berjalan. Jadi kecepatannya hingga sampai di 100 km per jam tuh masih bisa Sobat Setir. Ini shift on the fly. Langsung aja kita praktekin ya. Gue geser. Nah, ini pindah nih ke 4H. Ini tinggal puter aja nih si selektor ya dari transfer case-nya. Nanti dia bakal ngebaca nih. Jadi praktis banget ya. Ini sangat ngebantu banget kalau kita lagi bermanuver. Dan enaknya lagi untuk si Super Select ini, dia tuh bisa dipakai juga di jalan aspal. Jadi yang 4H-nya ini dia nggak ngoncing nih belakangnya, alias nggak 50-50 gitu. Jadi aman banget, kita bisa pakai sambil di jalan raya gitu ya. Kalau di jalan raya kan emang nggak boleh tuh 50-50 biar si gadannya nggak rusak. Nah ini bisa nih Sobat Setir gitu. Dan ini udah engage, jadi sekarang udah pakai 4H. Enak banget. Kalau yang 4H ini dia pembagiannya 40-60 nih Sobat Setir gitu. Nah kalau di mode 4H ini, mode drivingnya dia nambah lagi nih Sobat Setir. Jadi kalau yang di bagian aspal itu kan ada 2 mode. Itu yang 2H artinya dia ada eco dan normal. Nah kalau kita oper ke 4H dia nambah lagi nih Sobat Setir. Jadi dia ada gravel dan snow. Yang mana kalau gravel kita pakai di sini, ini cocok banget nih karakternya. Karena emang bener-bener gravel nih saat ini. Tuh. Dan ini jadi ringan banget Sobat Setir, meskipun pakai high ya, bukan yang low nih. Nanjak-nanjak kayak gini, enak banget. Mesinnya bener-bener nggak kerasa kebebani. Karena ya, karakter dari mesin barunya 4N16 yang udah dapat torsi maksimalnya, itu di RPM rendah nih Sobat Setir sekarang. Jadi emang effortless banget. Gua dari tadi ngegasnya santai. Ini dari tadi sih 1000 ya. RPM-nya 1000. Jadi emang santai banget nih Sobat Setir gitu. Enak, karakter jalan yang kayak gini
buat bawa all new Triton juga dirasa wah ini sih nyaman banget Sobat Setir. Karena sekali lagi ya, setting-setting kaki-kaki suspensi dari Triton yang dulu aja udah pol banget. Yang ini tambah pol lagi Sobat Setir. Meskipun dia pair down di belakang ya, tapi emang ini sih soal kenyamanan, mobil ini sih juara. Makanya sekali lagi target dari si all new Triton varian Ultimate ini emang benar-benar buat kita pakai kayak gini nih, buat kita tamasya, buat kita wisata ke daerah-daerah yang kayak gini Sobat Setir. Jadi ini kurang lebih ke camping ground nih Sobat Setir. Dan mengingat juga mobil ini kan tinggi nih Sobat Setir, untuk ground clearance aja 222 mm. Dan kalau soal off-road juga bukan itu aja yang penting, karena untuk approach dan departure angle juga nggak kalah penting, dimana approach angle-nya di 30,4 derajat dan untuk departure angle-nya di 30 derajat. Yang artinya buat kayak gini sih masih aman banget nih Sobat Setir. Dari tadi gua milih jalannya nggak yang bener-bener selektif, kayak santai aja. Batuan kayak gini nggak takut mentok Sobat Setir. Aman banget, terlebih juga nyaman, kedap. Juara sih emang mobil ini buat kita pakai road trip overland. Gokil nih Sobat Setir. Enak banget mobilnya. Oke, ini sekarang gue mau pindahin ke 4 HLC. Kalau di 4 HLC ini dia pembagiannya sekarang udah 50-50 nih, penggeraknya depan dan belakang. Yang artinya dia yang locker di transfer case-nya hidup. Nah kalau ini emang fungsinya lebih cocok buat di jalur-jalur off-road gini, jangan dipakai di jalur aspal Sobat Setir. Nah kalau di 4H LC ini juga artinya untuk medan-medan off-road ini jadi jauh lebih ringan lagi nih, karena sekali lagi pembagiannya jadi 50-50 ya gitu, jadi makin effortless lagi. Dan kembali lagi nih, mode berkendaranya bertambah Sobat Setir. Jadi emang setiap dari pilihan penggerak dia berubah juga untuk pilihan mode berkendaranya. Nah kalau di mode yang 4HLC ini dia ada, normalnya masih terus ada, tapi sekarang tambah ada matte dan juga sand. Nah yang artinya si obstacle dari rintangan jalurnya akan lebih berat lagi misalnya kita pakai yang 4HLC gitu Sobat Setir. Tapi sejauh ini memang tracknya juga masih mudah banget. Habis ini kita bakal cobain gimana kalau kita pakai yang follow nih Sobat Setir, yang mana follow-nya ini juga sekarang udah dilengkapi sama locker belakang. Nah selanjutnya kita oper ke 4 LLC nih Sobat Setir. Di push dulu untuk transfer case nya. Dah, ini harus diam ya di netral. Dia mati untuk traction controlnya, sama forward collision warningnya juga mati nih Sobat Setir gitu. Nah ini langsung berasa banget, langsung low banget nih rasanya Sobat Setir. Jadi rasa tenaga dan torsi si mesinnya itu berlipat ganda nih sekarang, karena ya tadi ini jadi di low karena pemilihan untuk penggeraknya Sobat Setir. Ini sih makin effortless lagi karena pengaruh dari mesinnya itu juga ya. Mesinnya sekarang 4N16 ini juga jauh lebih torquey di putaran rendah sekalipun Sobat Setir. Si asik banget tuh. PM langsung tinggi nih meskipun ngegasnya baru dikit-dikit gitu Sobat Setir. Asik banget deh sekarang. Ya mode berkendaranya juga tambah lagi driving mode-nya. Yang mana nih sekarang dia ada mode rock. Nah cocok banget sama kondisi jalan yang sekarang nih. Batuan Sobat Setir dari kita cocok banget buat crawling. Dan coba nih gue mau berhenti dan gak ngegas ya, apakah dia bisa jalan juga. Nah ini agak sedikit tanjak sih, cuma gak seberapa. Tapi dengan di mode low kayak gini, di follow kayak gini 4 LLC, dia masih tetap jalan. Jadi crawling emang bener tuh, fungsinya cocok banget sama mode berkendaranya juga di mode rock. Asik nih Sobat Setir gitu. Dan fungsinya juga nih ya, kalau misalkan kita nanjak-nanjak kan jadi mudah nih, torsinya berlimpah. Dan kalau di turunan sekalipun dengan fungsi dari si follow ini, dia bakal nahan si mobilnya. Jadi kita turunan itu bisa crawling juga, bisa ngerayap juga Sobat Setir. Enak tuh, jadi kita nggak panik ya kalau ada turunan, karena ditahan sama si mesinnya sama transmisinya juga gitu. Dan rem kita juga nggak cepet habis karena kita nggak perlu ngerem. Ketika turunan kayak gini, kalau dibantu rem, dia bakal
jalan pelan-pelan gitu, tetap dijaga kecepatan mobilnya biar tetap merayap, gak bakal ngeglinding gitu. Gini nih, terbang nih. Kalau misalnya jaga mobilnya tetap cukup ini ya, ditahan. Fungsinya si konvoy dan sebagainya. Nah, selain itu juga nggak hanya di Volvo sebenarnya, di Forha yang LC juga yang ada lockernya di tengah, itu juga bisa nyalahin rear differential locker sobat setir. Jadi ada locker belakang sekarang yang mana penggunaannya ini jauh lebih ekstrim lagi ya jalurnya sobat setir. Kalau udah main banget nih untuk suspensinya ya, travel gitu sobat setir, ada yang ngegantung. Nah, dengan hadirnya locker di belakang ini bakal membuat All New Triton ini capability-nya buat melewati jalur-jalur off-road yang lumayan berat lebih jauh lebih ringan lagi ngerasa tuh. Makin canggih sobat. Nah banget nih, jadi makin lengkap dan semuanya cepet engage ya. Itu juga gak kalah penting sobat. Oh, tuh anjak-anjak pakai Volvo sih effortless banget. Kedua pemandangannya bagus banget nih sobat setir, karena bener-bener di jurang gitu ya. Wah, view-nya bener-bener masih hutan. Gokil sih, keren banget sobat setir. Nah, gua rasa cukup untuk pengetesan di off-roadnya. Emang mobil ini tangguh banget sobat setir, sangat memudahkan ketika ketemu obstacle atau medan-medan yang berat. Udah canggih banget tentunya sobat setir. Dan kita sekarang saatnya kembali lagi ke aspal. Gimana soal di on-roadnya? Karena menurut gua mobil ini nggak kalah nyaman dan mewah sobat setir. Langsung aja kita lihat. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Yang pertama langsung aja kita lihat dari segi eksteriornya yang sekarang juga tambah mewah nih sobat setir. Kalau gue bisa lihat sih ini arah-arahnya ke arah kiblatnya Amerika nih sobat setir, dimana kayak mobil-mobilnya mereka, truk-truknya di Amerika menggunakan grill yang besar kayak gini, kelihatan mobil jadi tambah maco dan tambah gede gitu kesannya sobat setir. Dan juga kemewahan yang ditawarkan oleh varian Ultimate adalah bagian sini nih sobat setir. Dia banyak banget sensor-sensornya nih. Jadi kalau kita bawa mobil gede suka gak pede, nah tenang karena di sini udah banyak banget sensor-sensornya. Bahkan juga ada radar di sini dan juga ada kamera di sebelah sana buat ADAS ya sobat setir. Jadi mobil ini juga udah dilengkapi sama ADAS. Nah selain itu penggunaan lampunya juga udah didominasi sama lampu LED nih sobat setir. Mulai dari arel di atas, itu juga proyektor 3 buah di bagian sini untuk lampu utamanya, serta lampu fog lampnya juga udah LED sobat setir warna putih semua. Ganteng banget, serta ini dia nih khasnya dari Mitsubishi yaitu Dynamic Shield dengan gaya yang baru, udah makin kotak juga. Jadi nuansanya juga tambah fresh dan tambah gagah ya. Gimana nih? Mewah ya. Dan karena ini adalah varian Ultimate, varian tertingginya, dia didominasi dengan aksen-aksen chrome sobat setir. Mulai dari handle pintunya, lalu juga di spionnya, dan juga lihat desainnya untuk All New Triton jadi terlihat makin berotot dengan tarikan-tarikan garis yang mengotak nih sobat setir. Dan lihat di bagian belakang juga sekarang lebih boxy ya. Kalau dulu kan agak ngelengkung gitu, kali ini lebih boxy. Tentunya di kabin juga tambah lega nih sobat setir. Terus juga kemewahan yang ditawarkan adalah tentunya ini nih. Ada tombol di sini karena dia sudah pakai keyless sobat setir. Ya, sebuah double kabin udah keyless, mewah banget ya. Jadi praktis tuh. Untuk lock dan unlock ya, tinggal klik. Dan bahkan dia tombolnya ada di kiri dan kanan sobat setir. Mantap sekali. Udah dapat juga untuk kita pijakan ya footstep di sini. Footstepnya juga kuat nih sobat setir, beneran buat dipakai diinjek ya sobat setir. Terus juga nah bagian kaki-kakinya nih sobat setir. Bannya dia pakai ukuran di 265/60 R18. Ring 18 sobat setir, dan dia udah pakai AT nih, all terrain. Jadi emang buat kita bawa-bawa semi-semi off-road udah memadai banget sobat setir. Terus juga kali ini adalah all new Triton, jadi dia udah si sistem dari suspensinya udah di-adjust lagi jadi lebih mantep lagi, jadi lebih empuk lagi sobat setir. Padahal ini sebuah double cabin, jadi nyaman, makanya gue bilang buat harian sekalipun. Untuk dimensinya, panjangnya di 5265 mm, lebarnya di 1865 mm, dan tingginya di 1795 mm sobat setir. Dan untuk sasis juga udah diperbarui sobat setir jadi lebih rigid dan juga lebih ringan nih sobat setir. Serta untuk bagian kaki-kaki pernya dia juga udah di-adjust lagi nih sobat setir. Untuk belakang kan emang dia per daun. Di depan dia pakai double wishbone independent with
coil spring dan juga jadi lebih nyaman lagi, makin empuk lagi. Bayangin aja, waktu itu kami juga udah sempat tes varian yang sebelum ini. Itu kami bawa buat trip sampai ke Garut, nyaman banget, gak berasa bawa sebuah double cabin. Yang ini gak kalah sama sih, bahkan lebih nyaman lagi. Nanti kita bahas pas drivingnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakang ini juga dapat penyegaran, di mana lampunya desainnya baru, udah pakai T-shape ya ala-alanya Sobat Setir, gaya desainnya. Dia udah LED juga perpaduan Sobat Setir. Dan bumpernya juga, wah ini berasa emang varian yang termahal ya. Karena dia bumpernya dia diberikan warna aksen silver kayak gini Sobat Setir. Ada pijakannya juga, dan yang mewah adalah dia dapat sensor-sensor radar juga nih Sobat Setir. Tentunya ini nih, ini yang penting banget buat sebuah double cabin, karena dia mendapatkan kamera untuk mundur, yang mana kualitasnya juga nggak kalah bagus Sobat Setir. Jadi ini kepake banget. Terus juga ornamen chrome juga hadir di sini. Di sini ada turn brake lamp. Terus juga di atas ini kayak ala-ala ducktail, tapi sebenarnya fungsinya buat bawa barang ataupun ya biasanya orang mau duduk di bagian baknya. Nah di sini jadi nggak sakit gitu ya Sobat Setir. Nah dia juga udah dilapisi ini nih plastik kayak gini Sobat Setir, jadi nggak mudah baret. Ini juga kemewahan yang ditawarkan oleh varian tertinggi. Serta untuk luas dari bagasinya kali ini yang bisa dibilang paling luas di kelasnya, dimana udah sampai 1000 liter lebih nih Sobat Setir. Dan untuk detailnya, bagian bak belakangnya memiliki panjang di 1475 mm, lebarnya di 1545 mm, dan tingginya di 525 mm Sobat Setir. Oke, bagian eksterior udah, sekarang kita lihat bagian mesinnya yang nggak kalah mewah Sobat Setir. Mesinnya nih Sobat Setir, mesinnya yang nggak kalah mewah karena ini adalah mesin baru 4N16. Jadi kalau yang sebelumnya itu 4N15 sama kayak Pajero Sport yang facelift sekarang ataupun Triton yang dulu, kali ini 4N16 dibuat secara lebih optimal lagi nih untuk kerja mesinnya. Dan karena sudah mesin baru, artinya udah clean diesel nih Sobat Setir, mobil ini harus menggunakan setan number 51 ke atas, yang artinya udah nggak bisa pakai biosolar lagi Sobat Setir. Ya tentu saja karena mengingat ini udah clean diesel sekali lagi. Secara output tenaganya di 184 PS, dimana kalau yang dulu di 181 PS, cuma beda 3 PS, tapi soal performa dari torsinya, yaitu di 430 Nm, sama sebenarnya Sobat Setir, tapi bisa diraih di RPM 2250 sampai 2500 Sobat Setir. Jadi artinya memang mobil ini secara torsi lebih mantap lagi buat putaran bawah ya. Jadi buat nanjak-nanjak, buat bawa-bawa barang, emang lebih kepake untuk torsinya Sobat Setir. Dan gimana performanya, gue juga penasaran, pengen cobain juga. Dan bagaimana soal konsumsi bahan bakarnya, nanti kita tes juga nih Sobat Setir. Oke, langsung kita lihat ke dalam. Let's go. Kita mulai dari row keduanya dulu Sobat Setir. Oke. Ya, ini posisi nyetir gua tingginya di 165 cm dan di sini masih gua dapat 10 jari Sobat Setir untuk legroomnya. Dimana ini masih cukup nyaman untuk hitungannya, ini sebuah double cabin ya. Terus juga untuk headroomnya ya kurang lebih dapat 8 jari Sobat Setir. Dan unsur safety yang diperhatikan di row keduanya ini Sobat Setir, dimana dia dapat 3 headrest. Terus juga di sini safety beltnya lengkap 3 buah buat 3 orang penumpang juga, 3 titik Sobat Setir. Terus juga airbag dia sampai ke curtain, sampai ke belakang Sobat Setir, ada 7 airbag Sobat Setir. Kemewahannya yang ditawarkan berupa safety ya. Terus juga di sini ada armrestnya Sobat Setir, armrest lengkap dengan cup holder. Jadi untuk kepraktisan mobil ini juga baik Sobat Setir. Di bagian door trimnya ada, di bagian sini juga ada buat kantong-kantongnya, bahkan di bagian atas ditambahin lagi. Material kulitnya juga sampai ke row keduanya ini, dan juga di sini dapat buat power outlet Sobat Setir gitu. Handle-nya juga bagus, dia yang model retract kayak gini ya, ngelipat kayak gini Sobat Setir. Jadi memang untuk row keduanya bisa dibilang ini jadi salah satu yang termewah juga nih buat kelasnya double cabin Sobat Setir. Material-materialnya di sini hard plastik, terus juga ada aksen-aksen chrome-nya, senada kayak bagian depan. Jadi ya kalau untuk jok ya fix ya, dia nggak bisa direbahin lagi kayak gini. Cukup tegak tapi masih oke lah Sobat Setir. Terus juga dia masih bisa ada penyimpanan lagi nih. Jadi kalau kita tarik, nah
buat taruh-naruh di bagian belakang sini juga masih bisa sobat setir. Tapi dia emang full ya, dia perlipatannya 100% kayak gini, dan juga dia dapat isofix, jadi bisa buat taruh kursi bayi juga sobat setir gitu. Sudah di row pertamanya, kita nyalain aja, udah start stop engine button, kuncinya kita taruh aja. Praktis nih sobat setir. Wah, ada animasinya Triton, keren banget sobat setir. Dia cluster instrumennya udah digital di bagian sini, 7 inch full color, dan animasinya keren-keren banget. Di kiri kanannya dia dial masih analog sobat setir untuk RPM dan juga speedometernya. Terus juga steeringnya ini modelnya baru, udah kayak X-Force ya sobat setir, dimana desainnya memang lebih modern nih. Audio steering switch, pengaturan MID, serta juga untuk cruise control hadir di sini sobat setir. Pengaturannya juga steeringnya wah tilt dan teleskopik nih sobat setir, jadi enak. Terus juga joknya pengaturannya bisa elektrik nih sobat setir untuk bagian drivernya, bisa naik turun kayak gini, dan juga bahkan dia bisa ada lumbar supportnya sobat setir untuk di punggungnya. Jadi emang ini sih mewah banget ya untuk kelas double cabin sobat setir. Lampu dia auto, wiper dia juga udah auto sobat setir, serta di bagian kanan sini dia ada headlamp leveling, jadi berfungsi banget buat sebuah double cabin, dimana kalau dimuat di bagian belakangnya ada barang, pastikan kondisinya mobil akan ngedongak ke atas, tapi tetap bisa kita atur leveling lampunya biar nggak nyilauin kendaraan dari lawan arah sobat setir. Pinter banget. Terus juga ada brightness untuk si bagian MID-nya, serta juga ada auto idling stopnya nih sobat setir, jadi bisa on off di sebelah sini. Terus juga yang mewah adalah, lihat sekarang desainnya modern banget, laki banget gitu ya, patah-patah kotak-kotak gitu sobat setir, dimana juga ini head unitnya 8 inch, udah touchscreen tentunya, dan juga udah bisa connect ke smartphone kita, udah bisa Bluetooth, FM tentunya, dan bisa support untuk Apple CarPlay dan Android Auto sobat setir, dimana ini kepake banget ya buat kekinian gitu ya sobat setir, biar gampang konektivitasnya. Terus juga yang gue suka adalah tombol-tombol fisik yang hadir di sini sobat setir, masih tetap dihadirkan secara full, volume, back, menu, audio, next track, semuanya hadir di sini. Ini yang gue suka. Terus juga di sini kemewahannya berupa AC-nya nih. AC-nya udah digital, auto climate control, dual zone sobat setir. Jadi pengaturannya udah mantep banget, bisa beda ya kiri kanan nih dual zone sobat setir. Terus juga dia ada autonya, dan bahkan juga dia bisa modenya bisa ke kaki juga, bisa ke arah semburnya ke muka juga. Terus juga ada yang buat front dan rear defogger sobat setir gitu. Serta di bagian bawahnya sini kalau kita turun, kita bisa lihat di sini ada wireless charging buat smartphone kita. Wah, keren banget nih, mewah banget sobat setir. Dan kalau kita turun di sebelah sini ada buat slot USB 2 buah, ada Type A dan Type C. Jadi ada 2 pilihan nih sobat setir dikasih, dan ada buat ini, ada buat power outlet sobat setir. Bagian spion tengah dia udah auto dimming kayak gini, dapat buat taruh kacamata juga. Jadi emang mewah banget ya sobat setir, gokil. Lalu bagaimana soal performanya? Kita cobain yang on the road, let's go sobat setir. Oke sobat setir, di on the road gue mau membahas mulai dari kemewahan yang ditawarkan untuk drivernya nih, untuk si pengemudinya, yaitu posisi berkendaranya, yang mana gue bisa ngerasain nih feelingnya dari gue ngambil mobil ini sampai sekarang. Gue lagi jelasin ke sobat setir semua, mobilnya benar-benar nyaman, posisi nyetirnya ini ergonomis banget, karena ya sekali lagi tilt teleskopik, steeringnya, pengaturan jok bahkan sudah elektrik nih sobat setir. Selanjutnya juga yaitu terkait dari bantingannya, seperti yang kalian dengerin ya, atau kalian lihat, ini gue lagi lewatin speed bump, di mana emang benar-benar dari bantingannya, dari Triton yang dulu nih sebenarnya, Triton yang dulu aja gue udah cobain, itu enak banget, emang bisa dibilang jadi salah satu yang ternyaman di kelasnya untuk sebuah double cabin. Yang ini tambah nyaman lagi sobat setir, ngayunnya itu benar-benar pas ya, dirasa kayak dia tuh bukan mobil barang gitu ya, meskipun di belakang dia pakai pair down, emang agak sedikit karakter kerasnya itu masih kerasa kalau di row kedua. Tapi untuk row pertamanya ini rasanya benar-benar kayak pakai Pajero Sport nih, kayak kembarannya yang emang SUV sejati gitu sobat setir. Nyaman banget, meredamnya dengan baik, terus juga dia tetap stabil. Jadi buat kecepatan tinggi juga dia enak sobat setir, nggak yang sampai limbung, sampai kita nggak pede gitu ya nyetirnya. Jadi steeringnya juga ini direct sobat setir tuh, sigap banget buat kita menikung.
Tapi kan sekali lagi ini sebuah leather frame ya, sebuah mobil double cabin tinggi ya. Jadi emang ya bukan buat nikung-nikung lah, tapi cukup memadai nih gitu Sobat Setir. Nah selain itu juga yang gue miss adalah soal kekedapan kabinnya. Jadi memang meskipun dia pakai ban AT ya, tapi road noise-nya nggak kedengeran sama sekali, nggak ada suara road noise yang masuk. Bayangkan, ini adalah sebuah double cabin ya. Memang suara yang masuk itu suara mesin. Suara mesin barunya ya, itu lumayan kedengeran masuk Sobat Setir. Tapi di luar dari itu semua, kayak suara dari luar itu minim, bahkan yang road noise nggak ada. Dan tentunya untuk di on the road, kita akan membahas soal ADAS-nya nih Sobat Setir. Ya, mobil ini udah dilengkapi oleh ADAS, yang mana udah dilengkapi sama kamera dan juga radar nih di bagian depan Sobat Setir. Nah, sistem keselamatan aktifnya berupa forward collision mitigation system. Itu akan mendeteksi jika kita nggak ngerem nih, depannya udah terlalu dekat, kita masih ngegas, jadi mencegah tabrakan Sobat Setir. Ya bakal bantu juga untuk pengereman, dikasih warning juga, serta juga ada blind spot monitoring system ya, kiri dan kanan Sobat Setir. Jadi memudahkan kita ya, jadi minim blind spot, dimana mobil ini kan panjang banget nih Sobat Setir. Jadi dengan hadirnya blind spot monitoring system itu membantu banget sih. Dan juga ada line change mitigation, dimana itu memperingati juga tuh Sobat Setir biar kita nggak belok sembarangan ya. Dan juga dia ada untuk automatic high beam Sobat Setir. Di mobil ini emang lampunya seperti yang tadi gue udah mention, dia auto, dan juga dia ada auto high beam ya. Jadi kalau jalanan kosong terus juga gelap, dia bakal nyala langsung high beamnya. Kalau ada yang datang dari arah berlawanan, mati sendiri gitu. Jadi praktis banget nih Sobat Setir. Di luar ADAS juga sebenarnya masih ada ini nih Sobat Setir, ada cruise control, dimana emang belum adaptif, tapi ini udah kepake banget ya buat kita jarak jauh pakai mobil ini di tol. Dan kalau kita mau parkir juga sebenarnya ada fitur ADAS-nya juga, yaitu drive cross traffic alert. Mau keluar parkiran atau mau parkir mundur dengan mobil yang panjang kayak gini, drive cross traffic alert kepake banget nih Sobat Setir. Pakai banget semua fitur-fiturnya. Memang mobil ini menawarkan kemewahan dan juga fungsional yang sangat baik. Dan seperti saudara-saudaranya yang lain, Mitsubishi yang tinggi-tinggi ya, rata-ratanya udah pakai teknologi yaw control juga nih Sobat Setir. Jadi mobil ini juga udah dilengkapi sama yaw control, dimana kalau kita bermanuver ya, lumayan dengan kecepatan tinggi, wah, dia bakal main tuh si yaw controlnya, ada pengeremannya segala macem biar mobilnya tetap on grip gitu ya Sobat Setir, biar nggak melintir mobilnya. Ya itu sih enak banget karena mobil ini kan tinggi ya, terus juga tenaganya enak, jadi nggak berasa nih kadang-kadang Sobat Setir lagi kecepatan tinggi harus bermanuver. Nah enak banget. Oke, sekalian aja mumpung jalannya udah sepi juga, gue mau coba ini akselerasinya. Penasaran kan gimana performa dari mesin barunya? Gue juga penasaran. Langsung aja kita tes. Let's go. Oke Sobat Setir, kali ini gue udah di jalur yang lumayan sepi. Kita mau coba akselerasinya 0 ke 100. Udah pakai alat tes Draghi Sobat Setir. Langsung aja kita matiin AC-nya. Oke. Kita masuk ke D. Kita masuk driving mode ya. Kalau di bagian aspal ini ada eco dan normal. Kita masuk yang normal ya Sobat Setir. Oke. Dan kosong. 3 2 1. Wah. Wah. Oke. Wah. Mantapnya dia tuh tetap cukup stabil loh. Kecepatan tinggi. Kita lihat akselerasi 0 ke 100-nya. Oke, di sini gue dapat angkanya di 11,21 detik. Ya memang kalau dibandingkan sama yang mesin lamanya 4N15 nggak berubah jauh nih, tidak signifikan ya, bisa dibilang masih sama di 11 detikan. Cuman memang yang berbeda adalah angka konsumsi bahan bakarnya nih Sobat Setir. Jadi berdasarkan pengetesan gue, mobil ini kalau dipakai harian ya di dalam kota itu bisa dapat kurang lebih di 14 km per liter. Sedangkan kalau di rute tol itu bisa dapat hingga 16 km per liter. Dan kalau kita eco driving, jalan konstan gitu ya, di bawah irit-irit nih Sobat Setir, bahkan udah bukan hal yang aneh bisa 18 hingga 20 km per liter Sobat Setir. Emang
Gokil banget. Jadi emang mesinnya ini bukan jadi lebih kencang ya, tapi ternyata lebih efisien nih sobat setir. Yap sobat setir, itu dia first drive kami untuk on the road maupun di off road dari Mitsubishi Triton Ultimate 4x4. Ya, ini adalah Mitsubishi Triton termahal, termewah di Indonesia saat ini. Dimana menurut gua memang mobil ini peruntukannya bukan buat ketambang, bukan buat proyek lah ya bisa dibilang. Emang mobil ini lebih peruntukannya buat yang suka buat overland. Wah, yang suka buat road trip, mobil ini nyaman banget. Juara banget. Kalau menurut gua kesimpulannya emang mobil ini tuh bisa dibilang bukan sebuah double cabin ya. Untuk rasa kenyamanannya itu sobat setir, di mobil ini benar-benar juara. Menurut gua setting-setting suspensi dari Mitsubishi emang gak ada lawan sih sobat setir. Gokil banget. Serta juga sekarang mesinnya baru 4N16 bisa menghasilkan efisiensi dari bahan bakar yang lebih baik lagi. Ini juga pastinya bakal membuat sang ownernya nanti akan lebih senang nih, bakal lebih happy buat perjalanan jauh sekalipun. Dan untuk harganya dibanderol di harga 527 juta rupiah sobat setir. Dan pilihan warnanya ada 3 pilihan warna, ada yang warna putih, warna abu-abu, dan juga warna hitam. Menurut gua sih yang paling ganteng yang warna abu-abu. Nah, menurut kalian gimana nih sobat setir terkait Mitsubishi All New Triton Ultimate 4x4? Komentar di bawah ya. Oke, menurut gua sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Sobat setir, jadi mobil-mobil khas, fitur-fitur atau hal-hal yang mewah, nggak enak lagi, sensor-sensornya